Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Palembang, kanal Inspirasi, masih di 92,4 FM pendengar, dan pagi hari ini ya kami ajak Anda untuk berbincang-bincang di Dialog Interaktif Lintas Palembang Pagi. Silakan nantinya bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Di studio Pro 1 Palembang sudah hadir Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang Kompol Endro Aribowo SIK. Selamat pagi Selamat Pak pagi, Kasat. Mbak Tata. Alhamdulillah sehat ya. Ini kali kedua kita bertemu ya Pak ya. Iya, kali kedua. Alhamdulillah. Saya Akhirnya sudah, mampir juga di sela-sela kesibukan beliau ini pendengar. iya, ya, Dan kita akan berbincang-bincang mengenai operasi Zebra Musi di tahun 2021 ini, tapi tidak hanya operasi Zebra saja, ternyata tadi juga di berita kita pukul 6, kita juga mendapatkan informasi soal knalpot brong ya Pak Endro ya, ya, lalu juga ada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang lainnya juga. Kita tahu memang operasi Zebra ini sudah berlangsung dari tanggal 15 ya kalau tidak salah Pak Endro ya, iya dan betul. nanti akan berakhir pada tanggal 28 November 2021 ya. Nah, jangan lupa juga pendengar, bagi Anda yang ingin menyaksikan siaran ini langsung saja ke YouTube-nya RRI Palembang. Jadi kita juga live YouTube di RRI Palembang. Dan untuk yang mau streaming juga boleh di RRI Playgo, kita tinggal download aja aplikasinya itu di iStore maupun di HP Android Anda ya. Baik, Pak Endro, ini Operasi Zebra Musi 2021 mulai dari tanggal 15, berarti ini udah hari ketiga ya Pak ya? Iya, Udah hari ketiga. Apa aja nih Pak yang udah didapat? iya baik Mbak Tata, para pendengar RRI Pro Satu. 1 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari Satlantas Polrestabes Palembang dapat kesempatan yang baik diundang ke RRI untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan operasi terpusat Zebra Musi 2021. Jadi betul, kita saat ini sedang melaksanakan operasi bidang lalu lintas, yaitu Zebra Musi 2021 mulai tanggal 15 sampai tanggal 28 atau sekitar 14 hari. Dari rencana operasi yang sudah ditetapkan oleh pusat, di mana tahun ini kita masih kembali operasi bidang lalu lintas, namun masih dalam suasana atau masa pandemi COVID-19. Nah, di mana dalam operasi ini kita selain dalam rangka untuk menjamin Kamsel Tipcar Lantas khususnya di Kota Palembang supaya tetap lancar, aman, selamat, tertib. Namun sisi lain kita juga harus mendukung program pemerintah dalam rangka tetap berupaya untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 yang masih saat ini masih ada, dan di beberapa negara juga masih ada, bahkan ada yang sampai ke gelombang 3 dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan bagian daripada dua hal kegiatan ini. Yang pertama bidang lalu lintas masyarakat Kamsel Lantas, kemudian yang kedua kita juga dituntut untuk melakukan penanggulangan dalam rangka COVID-19. Dari 3 hari yang kita lakukan ini, bidang preemptif preventif merupakan titik utama daripada kegiatan ini, di mana kita dalam rangka ini membuat himbauan-himbauan, kemudian menyampaikan kepada melalui media sosial tentang Kamsel Tipcar Lantas. Kemudian kita juga mendukung percepatan ataupun akselerasi daripada pencapaian vaksinasi COVID-19 yang saat ini memang alhamdulillah dengan upaya berbagai pihak, terutama juga dari kami Polri, Kota Palembang sudah mencapai hampir 73% capaian vaksinasi di Kota Palembang. Nah, ini sudah memenuhi syarat kita untuk yang disebut sebagai herd immunity ataupun kekebalan kelompok. Nah, ini akan terus dilakukan. Kemarin hari bersama-sama dengan Wordokes, kita Bapak Kapolrestabes, Bapak Kapolda melonsing kegiatan vaksinasi bersama-sama dengan Grab, di mana akan masuk ke lorong-lorong kota-kota Palembang. Karena memang saat ini untuk yang ditunggu di vaskes-vaskes sudah cukup jarang yang datang, akhirnya dibuat terbalik. Kita akhirnya jemput bola ke masyarakat yang di lorong-lorong begitu, bekerjasama dengan kawan-kawan Grab. Nah, ini juga merupakan bagian daripada operasi ini, sehingga tentunya kami sangat mengharapkan ya daripada kerjasama ataupun dukungan dari berbagai pihak supaya nanti tetap kita bisa menjamin Kamsel Tipcar Lantas, namun sisi lain kita juga tetap waspada dan aware terkait dengan penyebaran COVID-19 begitu. Oke, jadi ini sekaligus
merazia juga beberapa pengguna jalan, pengguna kendaraan yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan gitu ya Pak ya. Ya. Nah untuk vaksinasi sendiri, ini kita ke vaksinasi dulu ya Pak yang kebetulan memang dilaksanakan oleh Polrestabes juga ya dan jajaran ya. Ada tidak Pak ketika yang sudah ketangkap gitu ya, sudah ditilang gitu ya. Kan saya dengar nih informasinya juga di mana-mana sudah beredar bahwa ada dipilih nih, ada yang mau ditilang atau mau divaksin gitu kan. Ya. Nah, ketika sudah di depan anggota gitu ya Pak ya, ada yang menolak tidak nih Pak? Ya, jadi mau divaksin ada ditilang, itu tagline kami. Iya, tagline-nya. Karena memang ini juga suatu langkah terobosan ya, di mana kita berupaya menjemput bola ke lapangan untuk percepatan vaksin. Nah, pada saat kita kemarin sebelum sudah dimulai sebelum adanya operasi zebra ini dan sampai sekarang juga masih dilaksanakan, itu kita tetap melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor atau dalam kurung razia kendaraan bermotor. Nah, kemudian kita padu-padankan dengan pelayanan vaksin secara gratis. Ini beberapa kasus ada juga yang mereka memilih untuk divaksin, namun pada saat di dalam bus ya, kita kan memiliki bus vaksin keliling. Itu kemudian bukan menolak ya, tapi lebih kepada apa istilahnya, paranoid ya, takut gitu, takut jarum ya. Itu akhirnya jadi suatu kejadian yang lucu di mana ada masyarakat yang badannya tegap, ya kan, gagah gempal begitu. Seolah-olah, tapi ketika harus berdepan dengan jarum suntik, rupanya ada juga yang takut. Nah ini jadi suatu yang kita sudah videokan, dokumentasikan begitu, jadi suatu hal yang ya lucu di saat kegiatan-kegiatan kita percepatan vaksin ini. Tapi ada juga tetap berlangsung vaksinnya ya Pak, walaupun berlangsung. Beliau takut gitu ya Pak ya, tetap berlangsung. Ya. Memang untuk pemeriksaan dari saat-saat ini sudah rata-rata sudah banyak ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada sekitar 73% masyarakat Palembang sudah tervaksin, memang betul. Jadi kita razia, kita temukan pelanggaran, kemudian kita cek yang bersangkutan memang sudah banyak yang vaksin. Nah, namun ada orang-orang yang memang mungkin dari daerah-daerah ya, yang kebetulan ada di Kota Palembang itu tertangkap dan akhirnya divaksin. Nah, itu juga banyak kita lakukan. Baik. Ya, kita ingatkan kembali pendengar untuk bergabung bersama kami ya di 0711369977 dan juga WhatsApp di 082179279090 ya. Kita cek WhatsApp dulu nih Pak ya, ada dari 08129430 sekian. Mau nanya nih Pak, pelanggaran apa saja kira-kira yang akan diterapkan di Operasi Zebra Musi 2021 ini. Tapi ini sepertinya kita tahan dulu, kita ke telepon dulu. Sudah ada pendengar yang sudah bergabung? Halo, selamat pagi. Iya. Ya, sama Ibu siapa di mana, Bu? Sama Ibu Arini. Ibu Arini di Ulu. Oke, Ibu Arini di seberang Ulu. Kita bersama Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang, ada Bapak Kompol Endro Aribowo. Silakan, Bu. Iya, terima kasih. Ini Pak, ini kan terkait mengenai operasi Zebra ya Pak ya? Iya. Iya. Ya memang kalau saya perhatikan kan memang sangat bagus sekali yang namanya operasi Zebra ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas ya Pak ya. Nah yang mungkin di luar dari konten Pak ya, dari konten bahasan, tapi saya ini mungkin ada kaitannya juga. Ini terhadap karena saya pernah mendengar juga dan melihat waktu itu ada mereka yang kena tabrak ya gara-gara orang itu salah ngerem atau apa, jadi mereka yang di depannya itu ketabrak Pak, padahal itu di lampu merah. Itu pertama. Kemudian yang kedua Pak, yang saya sangat prihatin ini, masih aja yang gelandangan dan pengemis itu Pak, yang ada di jalan-jalan. Dan pernah juga hampir saya terlihat pada saat di lampu merah itu ada anak kecil yang keluar dari depan mobil orang, kemudian tiba-tiba ada mobil yang mau menyalip ke sini, ada anak kecil. Nah itu kan akan berdampak juga keselamatannya Pak. Jadi arti kata walaupun operasi Zebra katanya ada operasi Zebra, tapi untuk tata tertib lalu lintas yang seperti itu juga harus menjadi perhatian untuk razianya Pak, anak-anak kecil yang ada di jalan-jalan itu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ya, Ibu terima kasih Arini. Bu Arini ya. Kita langsung tanggapi saja ya Pak Endro, silakan.
Baik Ibu Arini ya, Ibu Arini yang ada Iya. di seberang Ulu. Yang pertama terkait terima kasih untuk apresiasi untuk operasi Zebra yang dinilai sudah bagus ya untuk dalam rangka menjamin seperti Lantas di Kota Palembang. Yang kedua untuk tentang adanya kejadian tabrak di lampu merah ya, memang beberapa saat yang lalu ada kejadian sekitar jam 01.45 pagi, di mana di Simpang Caritas ada masyarakat kita yang akan ke pasar begitu, naik ke roda 2 atau motor, kemudian sudah berhenti betul, dari belakang rupanya tertabrak oleh mobil yang mungkin lepas kontrol ya, out of control, sehingga akhirnya malah justru seolah-olah di video yang viral itu terlihat bahwa tidak berupaya untuk menghentikan, bahkan kemudian nabrak dan melarikan diri. Ini kami masih terus dalami, Bu Arini. Kami sudah berupaya maksimal pada saat hari malam subuhnya kejadian, kemudian langsung pagi hari kami tracing semua kamera CCTV yang ada di Kota Palembang yang dimungkinkan dilewati oleh yang bersangkutan. Memang kamera-kamera kita belum banyak yang mampu untuk mengidentifikasi sampai kepada identitas kendaraan. Ya, dalam hal ini kita zoom in sampai kepada plat nomor itu belum banyak mempunyai kemampuan seperti itu. Ada beberapa tempat yang sudah ada, namun tidak terlewati pada saat kejadian itu. Nah, sehingga kami akhirnya melakukan upaya-upaya dari comment center kita buka, kemudian dari Disub kita minta bantuan, dari balai kita buka, dan termasuk kepada toko-toko ataupun perlintasan daripada rute itu kita sudah buka. Namun yang zoom in sampai kepada plat nomor berapa yang kita akan coba ungkap di situ, karena merupakan titik daripada pengungkapan kasus ini, itu belum bisa karena satu, karena memang gelap. Yang kedua, keterbatasan cahaya di depan itu ada lampu utama, akhirnya menutupi pandangan daripada kejelasan plat nomor itu terbaca berapa. Nah, ini tetap kami masih melakukan upaya penyelidikan hingga hari ini, anggota kami masih bekerja. Nah, kami mohon doanya juga pada masyarakat Palembang supaya hal-hal ini tidak kembali terjadi. Untuk beberapa saat yang lalu kita berhasil mengungkap, masih sore hari sehingga masih ada cukup terang untuk kita bisa melihat plat nomornya dan akhirnya terungkap dan kita proses sampai hari ini. Nah, ini kami mohon bantuan atau dukungan dari masyarakat, atau jika memang yang bersangkutan juga mendengar pada saat hari ini, silakan Anda kooperatif untuk bertanggung jawab dengan atas kejadian itu, karena korban saat itu langsung meninggal dunia dan sudah dibawa ke rumah duka di Banyuasin kalau tidak salah. Nah, itu juga perlu kita memberikan perhatian, karena menurut undang-undang juga siapapun yang terlibat kecelakaan lintas harus paling tidak satu membantu, yang kedua segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Ini bahasa kata-kata di undang-undang. Nah, supaya nanti menjadi berupaya menjadi warga negara yang baik gitu ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya tentang banyaknya fenomena anak-anak jalanan ya, atau pedagang asongan, kemudian anak-anak yang sering kita lihat di simpang-simpang banyak yang meminta-minta dan seterusnya. Itu memang ini butuh kerjasama dari semua pihak ya, karena memang kita untuk merazia atau menangkap anak itu bukan di kami kewenangannya. Yang paling bisa kita lakukan adalah kita berupaya untuk menghimbau saja mereka. Namun sejujurnya ada instansi yang lain yang lebih berwenang untuk dalam rangka untuk menertibkan hal ini. Nanti kami akan melakukan komunikasi dengan instansi tersebut untuk bisa nanti paling tidak dalam operasi ini menjadi suatu titik ya, untuk kemudian sama-sama bersama untuk secara sinergi begitu untuk berupaya untuk menertibkan. Sisi lain secara Kamtibmas terjaga, kemudian sisi lain juga untuk kelancaran ketertiban di simpang itu juga terjaga gitu, Mbak Tata. Ya. Jadi sudah dijawab ya pertanyaannya oleh Pak Kasat ya, untuk Bu Arini yang ada di seberang Ulu ya. Berarti Bu Arini ini termasuk salah satu warga yang memang memonitor setiap kejadian gitu ya, Pak. Betul, ya. Baik. Betul. Sudah ada penelpon kembali, ada Pak Amir di ujung telepon. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi RRI, selamat pagi seluruh pendengar, selamat pagi juga kepada Bapak Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir, selamat pagi, salam sehat Pak. Iya, sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, pertama saya mengucapkan apresiasi yang tinggi ini, tugas-tugas kepolisian ini makin berat. Membantu pelaksanaan COVID, sudah itu ditambah lagi adanya mainan kita yang baru, yaitu
adanya gadget ini, hoax dan lain sebagainya. Jadi makin sibuk ini tugas kepolisian. Ya, jadi mudah-mudahan para petugas ini sehat terus Pak. Amin, amin, Tetap amin. Dengan komitmennya. Amin, terima kasih Bapak Amir. Ya. Jadi begini Pak, sebagai pengguna jalan, saya sangat senang sekali Pak. Adanya, apalagi kalau tidak setahun sekali ini operasi zebra ini, ditambah seringnya, maksud saya. Karena begini Pak, saya sebagai pemakai jalan, masyarakat kita ini kadang-kadang kalau dibiarkan ya makin bandel, terutama adik-adik kita yang masih muda-muda ini, kayak dunia ini punya dia aja ini. Iya. Begini Pak, ada dua hal yang mau saya tanyakan karena saya pemakai jalan. Pertama Pak, mohon pencerahan dari Bapak mengenai penyetel petugas yang menyetel traffic light itu Pak. Iya. Setahu kita biasanya ya 30 detik, kira-kira 10 mobil lah lewat, baru berganti lampu dan lain sebagainya. Tapi ada juga kadangkala baru 4 mobil yang lewat dia sudah merah. Oh, iya. Nah ini Pak, kadang-kadang kita merasa terjebak. Kalau kita mengerem mendadak, tentu di belakang kita menghantam kita. Betul, betul. Ini persoalannya. Jadi mohon pencerahan siapa yang berwenang menyetel traffic light itu. Supaya diadakan kepastian Pak. Kalau 30 detik, 30 detik. Kalau 1 menit, 1 menit. Itu pertama. Mohon kiranya Bapak dalam rapat-rapat di tingkat penyandang amanah ini disampaikan ini keluhan masyarakat. Yang kedua, kalau saya keluar dari rumah, masih saya menemukan di jalan-jalan ini motor-motor tanpa nomor polisi, Pak. Oh iya, betul Pak. Jadi apa memang benar sekarang ini motor-motor ini saking banyaknya sudah tidak pakai nomor lagi dan lain sebagainya. Jadi Pak. Inilah yang membuat saya agak miris ini Pak, sebagai pemakai jalan yang patuh dan lain sebagainya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Amir ya sudah bergabung bersama kami. Kita langsung jawab saja ya Pak Endro, silakan. Terima kasih Pak Amir, yang menurut hemat saya Bapak ini adalah contoh warga negara atau warga Palembang yang patut dicontoh untuk yang lain, di mana sangat patuh, kemudian memperhatikan daripada aspek-aspek hal-hal terkait dengan perjalanan setiap hari. Jadi untuk yang pertama Pak Amir, bahwa untuk operasi kepolisian itu merupakan salah satu kegiatan kepolisian, di mana ada 3 hal. Yang pertama, manajemen kepolisian itu ada 3 hal. Yang pertama operasi rutin yang setiap hari dilakukan oleh anggota kita di lapangan, kemudian di pos-pos gitu ya. Yang kedua adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan, itu dalam kendali Bapak Kabakop, yang di dalamnya ada unsur-unsur selain lalu lintas, ada juga fungsi lain seperti reskrim, intel, dan lain. Itu penggunaannya sesuai dengan situasi atau perkiraan intelijen yang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah ada operasi kepolisian khusus. Nah ini yang kita sedang laksanakan ini memang adanya setahun sekali Pak Amir, sesuai dengan DIPA ataupun anggaran yang sudah disiapkan oleh negara kepada kepolisian. Sehingga selain operasi yang sifatnya tahunan, jangan khawatir, kita juga tetap melaksanakan hal ataupun penertiban itu secara rutin, yang termasuk dalam operasi rutin kepolisian. Ini sudah kami lakukan setiap hari, begitu Pak Amir. Kemudian dengan memang betul sekarang ini eranya era digital, di mana memasuki era dari 4.0 menuju ke 5.0 ini, memang fenomena-fenomena hoax ya, kemudian fenomena banyaknya informasi yang belum tentu dapat dipercaya beredar di dunia maya. Dan mudah-mudahan dengan masyarakat kita yang dituntut untuk selalu lebih cerdas, lebih pintar untuk setiap hari dapat memfilter ya, untuk memfilter semua informasi yang masuk. Jadi jangan kemudian latah, kemudian begitu dapat informasi yang seolah-olah menurut yang bersangkutan menarik, kemudian tiba-tiba di-share. Karena harus tahu dulu ini sumbernya dari mana, kemudian apakah kredibel yang menyampaikan, apakah merupakan sumber resmi dari pemerintah misalnya begitu. Nah ini makanya dalam saat kesempatan yang baik ini saya mewakili dari kepolisian khususnya di Kota Palembang, tentunya sangat mengharapkan mari kita bijak dalam bermedsos, jangan kemudian hanya latah dan kemudian kepingin
hanya senang-senang dan euforia saja, kemudian tapi secara tidak langsung kita turut andil dalam rangka penyebaran berita-berita yang sifatnya hoax, yang ini sungguh sangat berbahaya jika kita kemudian tidak filter secara baik gitu. Yang ketiga tentang traffic light ya. Traffic light ini memang ada saat ini sudah ada pengaturan, yaitu di Balai Besar Transportasi Darat di bawah Kementerian Perhubungan Darat. Itu ruang kontrolnya ada di sana, Pak Amir. Jadi kami memang sudah sering kami melakukan berbagai macam rapat-rapat forum lalu lintas bersama-sama dengan termasuk dari BPTD ini untuk mengevaluasi, contohnya kami di daerah Kebun Sayur di mana ada timer yang kurang, menurut kami, hemat kami di lapangan kurang pas, kemudian kami lakukan evaluasi dan akhirnya dapat diperbaiki dari masa waktunya. Baik, nanti kami akan evaluasi kembali Pak Amir terkait dengan masih adanya beberapa traffic light atau persimpangan-persimpangan yang perlu dikoreksi bersama. Kami kemarin juga baru turun tim dari Korlantas untuk mengevaluasi daripada RSPA atau Road Safety Partner Action ini, di mana di dalamnya ada 5 pilar termasuk daripada Kementerian Perhubungan, PU, dan seterusnya yang turut andil dalam rangka menciptakan Kamsel Tipter Lantas khususnya di Kota Palembang. Kemarin datang tim KOR, kemudian ada juga datang Profesor Erika dari Pakar Transportasi, sudah kami juga dipandu untuk bersama-sama ke lapangan. Nanti kami akan lakukan Pak Amir untuk lebih melihat ya skala prioritas tentang ruas-ruas jalan mana yang perlu mendapatkan perbaikan dalam timer ya atau waktu untuk traffic light ini. Terima kasih Pak Amir atas masukannya. Baik. Kemudian yang berikutnya masih ada satu lagi Mbak Tata, masalah plat nomor. Nah ini betul, jadi plat nomor ini sebetulnya merupakan identitas kendaraan ya, karena memang semua kendaraan yang berlalu lintas di jalan raya itu harus mempunyai payung hukum. Plat nomor ini termasuk dalam syarat operasional kendaraan, ya, di mana kendaraan yang melintas dipakai oleh masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 wajib memenuhi syarat operasional, yaitu menggunakan TNKB, kemudian menggunakan STNK. Itu syarat masuk dari kendaraan tersebut. Dan untuk pengendaraannya sendiri, yang bersangkutan harus memiliki SIM. Itu harus dipenuhi setiap hari. Nah, kalau dengan banyaknya sekarang saat ini, di mana masyarakat lalai atau dengan sengaja, untuk tentunya ini sangat termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Nah, kami melakukan masukan bagi kami untuk nanti kami melalui operasi rutin, bahkan nanti pada saat operasi zebra ini kami akan masukkan dari bagian sasaran kegiatan, termasuk dari Pak Amir ini. Terima kasih Pak Amir untuk lebih aware lagi atau memperhatikan lagi dari sisi penggunaan plat nomor untuk kendaraan yang melintas di Jalan Raya Kota Palembang. Mungkin demikian Mbak Tata. Ya. Semua pertanyaan masih kita tampung ya, karena dialog kita juga masih sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan kembali untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977 dan juga WhatsApp di 082179279090. Saya sebenarnya pengen break dulu ya, tapi sepertinya sudah ada pendengar yang nunggu nih Pak. Ada Pak Iwan di ujung telepon. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi, Ibu. Iya, Pak Iwan, kita bersama Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang. Ada Bapak Kompol Endro Aribo SIK, silakan Pak. Selamat pagi, Pak Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Wah, senang sekali dengan Pak Kasat nih. Kayaknya cerah sekali, mudah-mudahan sehat Pak ya. Amin, hari Jumat Pak, hari baik Pak. Jaga barokah. Amin. Amin. Iya Pak. Jadi saya sebagai masyarakat ini senang sekali ada operasi zebra karena mengingatkan masyarakat untuk melatih disiplin karena Kota Palembang adalah kota yang sangat ruwet dengan lalu lintasnya Pak ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas dengan baik Pak ya. Iya Pak. Jadi begini Pak, saya kadang-kadang pernah saya mau memperpanjang SIM gitu Pak ya. Iya. Mungkin siapa yang salah, apa saya yang salah. Jadi waktu itu SIM saya matinya kalau nggak salah sebulan lagi. Nah kemudian saya mau perpanjang, terus dijawab oleh petugas itu, Pak katanya belum bisa karena sebulan lagi. Saya bilang kok begitu ya? Akhirnya disuruhnya pindah ke tempat lain, tempat dari Polda ke tempat ke polisi di dekat Pusri. Akhirnya begitu juga. Malahan dia marah-marah, Bapak nih kok nggak tahu katanya. Masa begitu? Nah, gitu aja Pak. Mungkin apa bisa atau tidak gitu. Terima kasih Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung. Silakan Pak. Baik Pak Iwan.
Jadi tentang masalah perpanjangan SIM tadi, menurut peraturan Kapolri-nya, itu perpanjangan SIM itu dilakukan paling tidak 7 hari. 7 hari maksimal untuk sebelum masa berlaku SIM-nya habis gitu ya. Jadi kalau sebulan ada masyarakat ingin memperpanjang SIM juga boleh, tidak menjadi masalah gitu. Yang salah adalah ketika hari itu mati, kemudian besoknya baru memperpanjang SIM. Ini yang tidak bisa, karena setelah berlaku hari itu dia mati, kemudian besok harinya sistem dari Korlantas di bidang SIM ini kemudian akan mengunci data daripada si pemegang SIM, kemudian untuk besok harinya yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran baru jika ingin memiliki SIM. Nah ini mungkin ada miskomunikasi di level anggota. Nah, kalau ada hal seperti ini silakan Pak disampaikan kepada atasannya atau kepada penanggung jawab supervisornya atau kanitnya di lapangan. Ini seharusnya bisa dilayani Pak. Begitu Pak Iwan. Sebentar Pak Iwan, ya Bu. Ya, jadi sebenarnya ini cuma miskomunikasi saja ya Pak ya. Baik, nanti silakan pendengar ya, nanti kita ajak Anda kembali untuk bergabung bersama kami di 0711369977 dan 082179279090 ya. Kita masih bersama Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang, Kompol Endro Aribo SIK, tetaplah bersama kami, masih di Dialog Interaktif Lintas Palembang Pagi. Kemeriahan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-13 Sumatera Selatan. Sebanyak 444 atlet akan bertanding dalam 38 cabang olahraga di 3 tuan rumah pertandingan, Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan dari tanggal 21 hingga 28 November 2021. Saudara pendengar, terjadi tendangan ataupun pelanggaran tepat di sisi kiri dari kotak penalti dengan angkatan deadlift 237,5 kg. Mampukah Maria memecahkan? Melebar jauh ke sisi belakang lapangan dan simak dan ikuti hasil pertandingan serta momen prestasi atlet terbaik dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan dalam siaran Pro 1 RRI Palembang dan portal berita rri.co.id. Nanda, kesini sebentar Nanda. Ya Bu. Ada apa Bu? Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya Nak. Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu. Tunggu dulu Nanda, tunggu. Aduh, ini, jangan lupa pakai helmnya Nak. Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu. Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya. Iya deh Bu. Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia
dengan rasa. Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama. Yang sama. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi. Pendengar, kita masih bersama Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang, Kompol Endro Aribowo SIK ya. Dan Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Sebelum kita ke pertanyaan ini dari beberapa pendengar yang udah masuk di WhatsApp kita ya Pak ya, kita ke knalpot dulu nih. Ada yang menarik di judul dialog kita. Jadi tidak hanya membahas operasi zebra, ini soal knalpot brong dan juga pelanggaran lalu lintas yang lainnya juga. Seperti apa ini yang sudah dilakukan di lapangan, terus juga mungkin ada berapa banyak sudah yang masyarakat kita ini yang sudah tertangkap di lapangan gitu ya Pak ya. Ya silakan. Baik, terima kasih Mbak Tata. Jadi pelanggaran knalpot racing atau knalpot non-spec tag sebetulnya bahasanya ya, atau dikenal dengan knalpot brong ini termasuk dalam 3 pelanggaran tematik yang sedang diatensi oleh Bapak Kapolda Sumatera Selatan, di mana Bapak Kapolda ada 3 hal pelanggaran yang dianggap masih banyak dan perlu dilakukan penanganan lebih lanjut karena berpotensi kepada terjadinya kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas, tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Yaitu yang pertama yaitu termasuk tadi penggunaan knalpot racing atau brong. Kemudian yang kedua ada melawan arus, yang ini memang kita sadari ya, masa kita masih banyak melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan helm standar nasional Indonesia atau SNI. Nah, terkait dengan knalpot racing ini, kenapa itu dilarang ya? Itu memang secara undang-undangnya ada di pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelayakan kendaraan bermotor harus menggunakan perangkatan atau perangkat kendaraan bermotor yang pabrikan begitu. Jika dirubah kemudian bahkan mengindikasi kepada semacam menimbulkan gangguan Kamtibmas secara umum, itu termasuk dalam yang dilarang. Nah, itu yang pertama, bahwa knalpot racing ini secara tidak sadari karena suaranya besar, kemudian pengendara ini kemudian kebiasaannya akan adrenalinnya meningkat
ya. Karena kalau suara besar kemudian dia jalan pelan tidak keluar suaranya. Dia sudah sengaja mengganti knalpotnya, kemudian diganti yang suaranya besar, dan pasti cenderung yang pengemudi ini akan menggeber motornya atau melaju ke kendaraan bermotor dalam kecepatan tinggi. Nah, setelah melakukan itu tentunya menimbulkan suara bising yang mengganggu orang banyak, ya, baik pemakai jalan ataupun masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan itu, apalagi di gang-gang ya. Apalagi di situ juga kita sering dapati ada rumah-rumah ibadah yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, ini banyak masyarakat yang terutama tokoh-tokoh agama yang berterima kasih kepada Bapak Kapolda telah menyentuh terkait dengan masalah knalpot racing ini. Nah, sisi lain ketika yang bersangkutan kemudian melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, itu yang bersangkutan telah berpotensi membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, sekarang kita sering melakukan kegiatan ya malam minggu khususnya. Kita kegiatan sengaja di jam kecil. Jam kecil itu jam 12 ke atas ya. 12, 1, 2, terus dan seterusnya. Kita mulai menggelar razia jam 11 gitu. Sasarannya balapan liar. Itu anehnya di Palembang ini, sudah jamnya jam istirahat sebetulnya. Jam 11 jam istirahat kan? Iya. Ini kok malah seperti pagi hari, ramai sekali. Nah, yang mayoritas yang ada di jalan itu anak-anak kecil, anak-anak muda ya, yang memang sudah sengaja dari rumah menggunakan knalpot yang racing, kemudian di Sudirman yang merupakan jalan umum kemudian jadikan ajang untuk balapan liar. Ini sungguh kita sayangkan ya. Setiap hari malam minggu kita lakukan kegiatan penegakan hukum dengan anggota yang ratusan kita gelar dan hasilnya juga ratusan kendaraan kita amankan. Namun setiap malam minggu terus ada. Nah, ini kami juga sebetulnya sayangkan, dan kalau bisa ya kita meminta semua pihak berperan dong. Jangan hanya kepolisian dalam hal ini Satlantas dan apalagi Polrestabes, pihak orang tua ya, keluarganya, tahan anaknya. Ketika sudah jam-jamnya istirahat sudah sampaikan saja untuk tinggal di rumah. Tidak perlu keluar, karena sebetulnya anak-anak ini yang usia-usia produktif ini dia merupakan aset sebetulnya, aset keluarga, aset Palembang ya, siapa tahu dari mereka ini nanti akan lahir tokoh-tokoh negara dan seterusnya yang karena pergaulan kemudian komunitas dengan kawan-kawannya dia tidak enak untuk tidak ikut, namun kemudian kita lupa bahwa anak ini kita lupa untuk jaga keselamatannya ya. Bayangkan kalau nanti kemudian kecelakaan, patah kaki, patah tangan ya, berarti kan yang bersangkutan sudah kehilangan kesempatan ya untuk katakanlah masuk ke sekolah-sekolah yang mengarahkan kepada menyaratkan tentang kesehatan. Nah, begitu. Nah, ini kita sudah menutup sedikit peluang anak-anak kita untuk bisa ikut-ikut sekolah-sekolah yang seperti itu. Nah, ini kan juga merupakan pekerjaan bersama. Sehingga kesempatan yang baik ini saya sebagai Satlantas Polrestabes Palembang sangat mengharapkan sekali kerjasama dari semua pihak, terutama para orang tua. Ayo, anak-anaknya lebih diawasi kembali, jangan diberikan kemudahan fasilitas ya, karena ingin anaknya senang kemudian dituruti semua maunya, apalagi sampai motornya dimodifikasi dengan untuk kecepatan, untuk kebisingan knalpotnya ini jangan dilakukan, sehingga sisi lain kita melindungi anak kita, di sisi lainnya kita juga memperhatikan ataupun mengantisipasi jangan sampai ada yang mengganggu ketertiban umum. Demikian ya. Betul. Pak Endro, kita tahan dulu ya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung, Pak Riko apa Mbak Rika? Mbak Rika ya. Oke. Selamat pagi Mbak Rika. Ya, halo, selamat pagi. Iya Mbak Rika. Selamat pagi Mbak Rika. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, saya mau tanya nih, ini kan udah ada operasi zebra beberapa hari ini. Ya. Nah, kalau di Palembang sendiri kira-kira pelanggar yang paling banyak itu dari segi apa ya Pak ya? Ya, saat ini sudah itu aja Mbak. Iya, itu saja Pak. Iya. Terus ini Pak, titik-titiknya ini biasanya di mana ini dilakukan operasi zebra? Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Endro. Ya. Baik Mbak Rika, untuk pelanggaran yang sudah kita lakukan penertiban selama 3 hari ini mulai tanggal 15 ya. Dominan sekarang untuk setelah kita lakukan hampir 3 bulan. Pak Endro, mohon maaf nih kita tahan dulu lagi aja ya Pak ya. Ini ada pendengar lagi yang bergabung, ada Pak Kenan. Baik. Selamat pagi Pak Kenan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kita bersama Kasatlantas Polrestabes Kota Palembang. Ada Pak Endro di sini, silakan Pak. Ya, terima kasih.
Ya, selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi Pak Kenan. Salam sehat. Salam sehat selalu. Mau menyampaikan Pak, ini memang kalau dilihat dari kebisingan ya, ketertiban lah masuk kategorinya untuk knalpot yang jambrong yang sering kita sebut. Memang masih banyak Pak. Apalagi kendaraan yang kita ketahui jenis 2 tak ya. Kalau mereka kumpul itu ya sangat bising. Bahkan mungkin di daerah lain itu sempat viral warga men-sweeping ini kendaraan-kendaraan seperti ini Pak. Betul. Untungnya kita tidak, karena memang aparat kepolisian juga sudah sangat-sangat maksimal ya Pak ya. Kemarin kebut-kebutan liar, ini penertiban knalpot jambrong atau racing. Nah Pak, kalau kemarin kan kebut-kebutan liar di kawasan Demang Lebar Daun. Nah kalau untuk malam Pak, ini hanya sekedar menyampaikan Pak. Untuk kendaraan yang knalpot jambrong ini masih sering Pak melintas. Sangat-sangat bising. Di daerah saya jujur Pak, Demang, saya punya anak kecil ini tinggal tidak jauh dari kawasan jalan utama Demang Lebar Daun itu sangat bising kalau mereka rombong udah lewat. Pasti anak saya bangun, apalagi kan di situ ada rumah sakit Pak. Iya betul. Nah ini saya harap ya memang terus dilakukan sweeping Pak untuk kendaraan-kendaraan seperti ini. Bahkan memang pendataan dari jenis STNK bisa kita monitoring dari jenis dari kendaraan itu sendiri, dari jenis STNK-nya kendaraan jenis apa ini bisa kita monitoring ini Pak, bisa dihubungi atau katakanlah jemput bola lah Pak kalau umpamanya ini. Nah juga saya ingin menyampaikan Pak, ini mungkin agak sedikit di luar konteks Pak, cuman ini balik lagi ke masalah bising. Kalau mereka yang bergerak aja jenis kendaraan yang bising yang bisa bergerak kemana-mana bisa kita Uber nih Pak ya, bisa kita tertibkan. Nah, saya ini tinggal di kawasan Demang juga Pak, masih ada kafe-kafe juga Pak. Tolong disampaikan nanti ke bagian ketertibannya juga Pak. Ini ada kafe, ini ada salah satu, kalau dulu di samping di samping Telkomsel itu kan ada kafe itu sempat ditegur sama aparat kepolisian sama Satpol PP Pak. Apa nama kafenya sudah tertib. Saya kebetulan tinggal di belakang kawasan perusahaan Pak. Ada kafe apa namanya? Makan besar atau apa. Mereka itu kalau nyalain musik Pak sampai besar Pak. Terkadang belum lagi kendaraan roda 2 yang knalpotnya besar, terus lagi kafe makan besar itu kalau sampai malam, sampai kayak semalam Pak sampai pukul 1 mereka masih bernyanyi kayak organ tunggal, kayak hampir setiap malam ada acara terus Pak. Logikanya saya tinggal di belakang Telkomsel Pak ya. Nah jadi belum lagi kendaraan yang knalpot jambrong, belum lagi kafe yang tiap malam saya dengar sampai jam 1 malam, mau itu hari biasa atau hari Minggu itu mereka sudah dari sore sampai jam 1 malam. Nah, saya harap Pak mungkin ini juga disampaikan ke bagian ketertiban Pak. Ada kafe di depan Telkomsel itu mereka sampai jam 1 malam. Saya harap sampai jam 10. Karena memang belum lagi kendaraan yang jambrong sering melintas, tambah lagi kafe itu. Jadi karena kalau di situ ada rumah sakit Pak, ya saya sangat harapan Pak ini juga disampaikan juga Pak bagian ketertiban atau mungkin Satpol PP. Tapi saya harapkan aparat kepolisian yang lebih juga mengawasi kafe-kafe seperti ini Pak. Dan mereka juga kita lihat sering ngumpul-ngumpul di situ juga, kendaraan-kendaraan yang ini kafe-kafe seperti ini sering ngumpul juga Pak. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Baik Pak Kenan, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita langsung jawab saja ya Pak Endro, silakan. Baik, yang pertama tadi ke Mbak Rika dulu ya, ke Mbak Rika tentang operasi yang sudah berjalan hampir 3 hari ini, kemudian pelanggaran apa saja yang sekarang dominan. Dan ruas jalan ya Pak. Ruas jalannya, betul titik-titiknya. Yang pertama untuk pelanggaran apa saja, pelanggarannya sudah sekarang ini yang tadi saya sampaikan bahwa di awal 3 bulan terakhir ini kita telah melakukan sangat intensif melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap 3 pelanggaran tematik yang merupakan arahan Bapak Kapolda ini. Ini sudah sebagian besar ya, ada perubahan perilaku masyarakat. Sehingga kita sekarang untuk pemakaian helm ini sudah cenderung, sudah banyak yang menggunakan helm depan dan belakang. Kemudian untuk knalpot ini kami sudah melakukan mengamankan ya. Setelah kita tilang, kemudian kita akan membuat berita acara penyerahan dari mereka kepada kita, sehingga mereka nanti akan merubah knalpotnya di kantor polisi pada saat setelah pasca sidang. Nah itu sudah ada ratusan yang sudah kita amankan di kantor. Ada pohon juga dibuat pohon knalpot di depan kantor kita itu. Nah ini sudah cukup banyak yang kita amankan. Nah yang sekarang ini tinggal masalah surat-surat juga masih mendominasi untuk pelanggaran yang dilakukan seperti STNK, kemudian lupa membawa STNK, kemudian SIM belum memiliki. Nah ini terus kita lakukan tetap pelanggaran pada saat operasi zebra ini.
Kemudian untuk titik tempat kegiatan-kegiatan penertiban, tentunya ini sesuai dengan perkiraan dari intelijen, di mana operasi ini sifatnya tidak hanya lalu lintas, karena di dalamnya ada bagian intelijen yang terus akan memberikan informasi terkait dengan kerawanan-kerawanan bidang lalu lintas. Nah, saat pagi hari kami memberikan informasi, kemudian kami akan bergerak menuju ke sana. Nah, ini tentunya bergerak sehingga semua wilayah hukum di Kota Palembang ini seyogianya harus aware ya bahwa operasi sedang berlangsung, sehingga tidak usah kita melihat titik di mana kita ada kegiatan razia, kemudian yang bersangkutan dengan sengaja kemudian menghindar dari lokasi tersebut. Jangan juga seperti itu, karena sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Sasarannya adalah adanya perubahan perilaku, tertib lalu lintas, sehingga semua akan terjaga keselamatannya pada saat menggunakan kendaraan di jalan raya. Seperti itu, Mbak Rika. Kemudian untuk Pak Kenan, betul Pak, untuk knalpot racing ya masih banyak. Ini memang ini juga sekarang untuk kendaraan-kendaraan yang sudah kita amankan, Pak Kenan, itu sekarang sudah dibuat aplikasi sama Bapak Kapolda, oleh Bapak Kapolda, itu adalah e-barbuk, ya, elektronik barang bukti, di mana semua kendaraan-kendaraan yang kita nanti amankan pada saat sudah melewati sidang, kemudian yang bersangkutan ini tidak mengurus kembali, kita akan masuk ke situ sehingga menjadi nanti korelasinya kepada data, di mana nanti akan bisa digunakan oleh Reskrim jika ada kasus pencurian kendaraan bermotor, motornya belum ketemu, nanti bisa jadi motor-motor yang kita amankan lewat kegiatan lalu lintas, kemudian bisa jadi nanti menyerupakan barang bukti yang digunakan oleh kawan-kawan di Satreskrim, rupanya merupakan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Nah, ini kita lakukan seperti itu, arahan-arahan dari arahan Bapak Kapolda. Nah, ini mudah-mudahan kita terus akan menginput ini hasil-hasil kegiatan di lapangan ini. Untuk racing knalpot non standar ini terus kita lakukan, Pak Kenan, tetap kita sampai hari ini juga terus lakukan, merupakan sasaran prioritas daripada penegakan hukum pelanggar-pelanggar yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan kegiatan di Demang Lebar Daun, betul. Ini merupakan salah satu titik ya. Ada beberapa tempat yang sudah kita petakan untuk adik-adik kita, anak-anak muda kita melakukan kegiatan balapan liar. Yang pertama Demang Lebar, kemudian di sekitar bandara, kemudian di Kranasda, di Jakabaring itu, kemudian yang berikutnya di Celentang. Nah, ini ada tempat-tempat itu yang memang sudah kita petakan, dan setiap saat kita melakukan kegiatan penertiban balapan liar, ini terus kita sentuh. Tentunya kita tidak sendiri, karena ada juga polsek-polsek jajaran yang oleh Kabakop sudah digerakkan untuk melakukan hal yang sama. Nah, kami terus akan melakukan ini, Pak Kenan, dan mungkin masyarakat di sekitar daerah Demang Lebar Daun ini, di mana memang betul menimbulkan kebisingan, kemudian bahkan ada sampai kecelakaan. Nah, itu mengganggu masyarakat yang akan lewat. Mereka dengan segala pada saat akan balapan, mereka menutup jalan dulu, kemudian seperti start di sirkuit begitu. Ini sungguh-sungguh tidak terpuji kegiatan ini. Nah, ini kami akan terus lakukan, Pak Kenan. Terima kasih atas masukannya. Kemudian terkait dengan kafe-kafe yang masih melakukan aktivitas saat ini, memang saat ini untuk PPKM di Kota Palembang level 2, di mana memang dibolehkan untuk pengusaha-pengusaha bidang kafe melakukan kegiatan, namun sebenarnya ada batasan waktunya sebetulnya. Jam 9 itu atau 21.00 mereka seharusnya sudah nutup kegiatannya. Nah, ini nanti kami akan sampaikan ya hasil pagi hari ini kepada Pak Kabakop, nanti bisa berikan masukan kepada mungkin kawan-kawan dari Satpol PP dan seterusnya, karena setiap malam minggu kita juga ada kegiatan justisi, operasi gabungan pengawasan tentang PPKM level 2, selain dari kita Polrestabes Palembang, ada juga dari Brimob, ada juga dari TNI Angkatan Darat, Kodim, kemudian dari kawan-kawan Satpol PP, terus malam minggu setelah apel kemudian mereka bergerak untuk mengecek di mana lokasi-lokasi yang masih ada kegiatan di luar jam yang ditentukan sesuai dengan PPKM level 2 ini. Nah, demikian Pak Kenan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memuaskan dari Pak Kenan. Ya, ini menyinggung kafe-kafe yang mungkin ini ada hubungannya dari pertanyaan Pak Kenan tadi ya Pak ya. Saya cek WhatsApp tadi juga ada yang bertanya, tolong sampaikan Pak Mbak sama Pak Kasat ya, minta tolong sampaikan ke bagian penertibannya. Kafe itu ternyata tutupnya itu sampai jam 12-an lewat. Terus organ tunggalnya juga
tidak bersudahan nih Pak. Betul. Pakai masalah. Betul. Di depan Telkom kalau tidak salah ini Ya. Pak disebutkan. Ya. Jadi sudah disampaikan ya WhatsApp-nya, terima Telkom, kasih ya. Ini sampai dia nyanyi bagus Ida gitu-gitu loh Pak WhatsApp-nya. Oke, Iya. WhatsApp-nya udah ditampung dan udah langsung disampaikan Iya. ya sama beliau. Baik, Baik, kami kita akan chat. sampaikan kepada ini pimpinan Oke, nanti. ya. Kita cek WhatsApp lagi juga. Ini sudah ada yang masuk di 082179279090. Selamat pagi Pak Kasat Lantas. Saya Cynthia menyimak melalui YouTube RRI Palembang, mau bertanya nih tentang sanksi bagi pelanggar lalu lintas untuk operasi zebra yang ada yang memilih divaksin atau ditilang. Sejauh ini gimana Pak? Efektif apa tidak? Ya. Tentang aktivitas daripada kegiatan Ya. disanksi apa ditilang. Ini efektif karena kita selain nanti untuk menegakkan hukum bidang lalu lintas, masyarakat diminta untuk tetap berlalu lintas, dilengkapi dengan syarat operasional ataupun syarat kecakapan dalam saat kendaraan bermotor. Mereka juga sisi lain akan dicek sesuai dengan prokesnya, apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau belum. Nah, terbukti kami sudah ini untuk angka capaian sampai hari ini 73%, termasuk di dalamnya juga hasil capaian daripada kegiatan kita di lapangan seperti itu. Di sisi lain juga banyak ya dari vaskes-vaskes yang terus melakukan kegiatan vaksinasi, kemudian dari bus vaksin keliling kita, kemudian kemarin hari Bapak Kapolda melonsing Grab untuk vaksinasi lorong ke lorong di Kota Palembang. Itu juga semua dilakukan dalam rangka untuk mempercepat pencapaian dari standar kekebalan kelompok yaitu 70%, dan alhamdulillah Kota Palembang sudah melewati itu. Dan memang terus akan dilakukan sampai nanti betul-betul mudah-mudahan bisa sampai 100% ya harapannya ya. Nah, tentunya yang belum divaksin, kesempatan hari ini kita juga kita mohon ya, mari sama-sama kita bertanggung jawab dengan kesehatan masyarakat bersama, sehingga jika merasa dirinya belum divaksin, silakan nanti datang ke tempat vaksin kami ataupun di manapun yang terdekat dengan rumahnya, ataupun jika tidak silakan sampaikan, sehingga nanti ada pelayanan yang jemput bola dari Polsek ataupun dari Polrestabes Palembang begitu. Oke, jadi sejauh ini efektif ya Pak ya. Ya. Masih ada penelpon yang bergabung? Oke, silakan. Selamat pagi. Halo. Halo. Terputus ya? Oke, baik. Ya, ini ada satu penelpon tapi tadi sudah terputus ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, berarti kita harus mengakhiri dialog lintas Palembang pagi kita di pagi hari ini. Oke, baik Pak, tapi sebelum kita akhiri, apa yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat kita yang mendengar siaran kita di pagi hari ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada RRI yang memfasilitasi kami untuk langsung menyapa masyarakat Kota Palembang lewat RRI Pro 1. Kami tentunya sangat mendambakan suatu situasi Kamtibmas ataupun satu lantas-lantas yang kondusif, di mana karena memang untuk Palembang ini sudah kategori kota yang maju, mari sama-sama kita sadar itu. Di sisi lain kita dengan situasi kota yang sudah maju ini, kita juga ikut bertanggung jawab untuk dapat menciptakan suatu situasi Kamtibmas lantas yang kondusif. Dengan cara bagaimana? Kita tertib berlalu lintas. Kalau naik sepeda motor kita pakai helm, kemudian lengkapi diri dengan syarat kompetensi yaitu SIM, kemudian syarat operasional STNK, selalu dibawa kemanapun karena hal-hal itulah nanti yang akan melindungi kita, baik dari aspek keselamatannya ataupun dari aspek administrasi ketika nanti ada petugas kami yang melakukan pengecekan di lapangan, sehingga perjalanan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian tidak terganggu ketika jalan raya. Nah, yang kedua tentang vaksin, kami menghimbau juga pada kesempatan yang baik ini untuk mari kita sukseskan program pemerintah dalam rangka membentuk herd immunity atau kekebalan komunal, sehingga Kota Palembang khususnya ini ke depan akan lebih kondusif lagi bidang penanggulangan COVID-19, sehingga mudah-mudahan kita segera terlepas daripada pandemi dan akhirnya kita bisa menghirup kembali di suasana normal seperti dahulu. Demikian Mbak Tata. Ya, terima kasih Pak Endro ya atas waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang ya pagi hari ini, dan selamat bertugas di tempat yang baru nanti ya Pak ya. Terima kasih. Ini buat teman-teman yang tadi sudah bertanya ya, beruntung ya, tapi insya Allah bisa saja kan Pak kita dialog lagi kan? Bisa. Di tempat yang baru bisa, gampang. Iya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Palembang pagi. Di pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang bersama Kasat Lantas Polrestabes Kota Palembang, Kompol Endro Aribo SIK. Selamat
pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami pendengar. Anda masih menyimak Pro 1 Palembang. Selanjutnya akan kami hadirkan Lintas Sumsel untuk Anda. Yeah.